Jurusan PLB FIP UNESA kepada Ibu Dr. Asri Wijaya. Terima kasih. MC-nya siapa ini namanya? Elian. Tak pikir ganti nama. Soalnya gantinya nama Elian, ganti MC-nya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi-pagi semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan puji syukur kita kepada Allah akan membawa berkah ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sholawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat Rasul kita yang membawa kita ke jalan terang, ke jalan kebaikan. Sebentar lagi kita berada di bulan penuh berkah dan tidak ada tandingannya. 70 kali setiap kali langkah kita, yaitu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan masuk ke bulan itu untuk tahun ini. Ya. Terima kasih kepada Pak Darmaji, rekan kami, kawan kami, sahabat kami. Jadi kalau di BK3S itu selalu ketemu kan gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi apapun terkait dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun yang sudah diinisiasi oleh teman-teman disabilitas sendiri. Mudah-mudahan talkshow hari ini itu akan membawa berkah semuanya. Terima kasih pada Mas Alfian yang hari ini bersedia masuk menjadi generasi muda ke depan yang akan membawa estafet berikutnya dari Pak Darmaji. Mas Alfian ini ide-ide cemerlangnya cukup banyak dan bisa membawa kesetaraan ke depan akan lebih baik, ya, melalui kemampuan teknologinya, melalui bagaimana perkawanan dengan teman-teman yang lain, ya. Terima kasih Bu Ima yang telah menginisiasi mengajak mahasiswa untuk berbagi ilmu melalui KKN. Jadi KKN itu ternyata tidak sekedar berada di kelurahan, ngopeni kelurahan, kan gitu ya. Sehingga ada wacana baru, ada hal baru bahwa KKN itu bisa dilaksanakan dengan berbagai hal dengan tujuan memberikan manfaat bagi lingkungan Jombang dan sekitarnya, baik itu manfaat langsung ataupun manfaat tidak langsung. Sehingga dikenal dengan nama KKN tematik. Nah, untuk talkshow kali ini temanya adalah aksesibilitas. Kurang penyandang disabilitas netra. Jadi kalau di undang-undang harus ada kata penyandang. Ya. Jadi aksesibilitas penyandang disabilitas netra di ruang publik. Nanti kita akan coba seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman ini, seperti apa gagasan ke depan dan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Jadi mudah-mudahan talkshow kali ini membawa manfaat. Terima kasih pada panitia, terima kasih pada mahasiswa KKN semuanya. Mudah-mudahan tidak ingin cepat selesai KKN-nya gitu loh.
Nggih, Bu Asri. Ya, Ibu. Kalau enggak kan cepet-cepet dang pulang, dang selesai kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah klik, mudah-mudahan ini tidak berhenti karena KKN, silaturahim tetap dilanjutkan, perjuangan tetap dilanjutkan meskipun tidak berbasis nilai, gitu ya. Nah, berbasisnya apa? Berbasisnya keikhlasan, ya. Mudah-mudahan nanti akan dibukakan jalan terang ke depan untuk kehidupan kalian bersama ke depan, ya. Sehingga jangan cepet-cepet KKN ini kapan selesai kan gitu ya. Ya. Jadi menarik sebetulnya kalau Bu Asri masih muda sih kepingin ke sana kemari kan gitu ya. Ya. Itu untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini langsung Bu Asri buka hari ini. Ya, Ibu. Ya. Dipersilahkan. Jadi mohon izin semuanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Talkshow hari ini dengan tema aksesibilitas penyandang disabilitas netra di area publik. Kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan terus menjadi perjuangan bersama, tidak ada gading yang tak retak, maka apapun yang kita lakukan ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak benar, mudah-mudahan Allah memberikan maaf dan Allah mengampuni apapun yang kita lakukan, semata-mata hanya satu tujuan, beribadah kepada Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo Pak Darmaji, monggo Mas Alfian, Bu Asri tunggu aja dari luar ya. Tetap saya dengarkan. Kalau nanti perlu Bu Asri masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC, itu sudah ada namanya Mbak Elian. Ya, jadi namanya cuma MC kan itu ya. Oke, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Dan saya harap Ibu Asri dan Bu Ima tetap setia bersama kami semua hingga akhir acara nanti. Baik, perlu diketahui juga oleh teman-teman semua bahwasanya dalam rangka pengimplementasian program Kampus Merdeka, PLB FIP Universitas Negeri Surabaya melaksanakan kegiatan praktek lapangan dengan mengintegrasikan 20 SKS, KKN, dan internship dengan tema disabilitas. Dan kegiatan ini merupakan edukasi kepada masyarakat dan teman semua mengenai dunia yang lebih inklusif. Dan pada kesempatan kali ini, kami memfokuskan pada pembahasan yang berkenaan dengan aksesibilitas tunanetra di ruang publik dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Jawa Timur atau disingkat dengan Pertuni Jatim sebagai narasumber. Langsung saja tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu nama lengkapnya adalah Dewi Suci Anggraini, yang akrab disapa dengan Kak Suci. Kesibukannya saat ini adalah sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2018, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baik, sekarang saya sepenuhnya serahkan kepada Kak Suci, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, perkenalkan, saya Dewi Suci Anggraini yang akan memandu sesi talk show pada hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya akan berikan sedikit referensi video dokumenter dari salah satu narasumber kita. Mungkin kita bisa simak terlebih dahulu videonya.
penyandang disabilitas tidak mandiri. Mungkin begitulah yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Stigma yang salah telah mendarah daging di lingkungan kita. Padahal, keterbatasan bukan menjadi alasan untuk tidak mandiri. Mereka bisa seperti kita. Bahkan, mereka bisa melakukan lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Mereka bisa berprestasi. Bahkan, mereka juga bisa mengabdi. Yaitu tadi cuplikan tentang video dari tunanetra ya. Nah, kalau kita mendengar kata disabilitas seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Asri, Bu Ima, dan juga MC kita, kebanyakan masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa disabilitas merupakan kutukan, sehingga seringkali dikucilkan. Padahal, setiap manusia itu memiliki karakteristik masing-masing, dan setiap anak merupakan anugerah Tuhan. Sebutan cacat, idiot, dan sejenisnya masih melekat pada orang yang memiliki hambatan. Sedangkan istilah tersebut semestinya sudah dihilangkan karena memiliki pemaknaan yang kasar dan terdengar kurang sopan. Sehingga seiring berjalannya waktu, kita harus menyebutnya dengan penyandang disabilitas. Pada cuplikan tadi bisa kita lihat sebenarnya tunanetra itu bisa mandiri nggak ya? Kalau kita lihat tadi kan sudah cukup untuk bisa mandiri meskipun dengan pendampingan. Nah, itu yang akan kita kupas pada hari ini. Kalau ngomong disabilitas memang banyak jenisnya seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, maupun autis. Tapi pada sesi talk show kali ini kita akan memfokuskan pada aksesibilitas disabilitas netra di ruang publik. Saya tidak sendiri, tentunya saya akan mengundang narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Ketua DPD Pertuni Persatuan Netra Indonesia Jawa Timur. Halo kepada Pak Remaji, apakah dapat say hello terlebih dahulu, Pak? Ya, selamat pagi Mbak Dewi ya, atau Ibu Dewi. Selamat pagi, iya Pak. Ya Pak Sudarmaji ini merupakan Ketua di DPD Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur. Kemudian
Bisa tolong untuk ditampilkan CV-nya dulu. Nah, beliau memiliki track record pernah mengajar di pengalaman pekerjaan beliau menjadi staf perpustakaan Braille YPAB pada tahun 1985, menjadi pendiri SLB Purna Yuda Bakti Surabaya pada 1977, menjadi pengajar SLB Purna Yuda Bakti Surabaya pada tahun 1977 sampai 1979, dan menjadi terapis sampai sekarang. Dan pengalaman organisasi Pak Darmaji ini, beliau merupakan anggota Pertuni dari tahun 1977 sampai sekarang. Pak, kalau melihat track record-nya ini pasti beliau sudah ini ya, pegiat di tunanetra gitu. Selain itu juga beliau juga menjadi Ketua DPC Pertuni Kabupaten Jombang dari tahun 1989 sampai 1999. Kemudian menjadi Ketua Dappercap Pertuni Kabupaten Jombang tahun 1999 sampai 2004, dan Ketua DPD Pertuni Jawa Timur dari 2011 sampai 2021. Nah, agar diskusi kita lebih menarik, saya juga akan mengundang narasumber kita yang kedua. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Antropologi, yaitu Mas Alfian Andika Yudhistira. Kepada Mas Alfian Yudhistira, bisa untuk say hello terlebih dahulu, Mas, untuk menyapa teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu Asri, Bu Ima, dan teman-teman semuanya. Pagi, Mas. Salamnya Bu Pinky ya. Siap, Bu. Nah, Mas Alfian ini merupakan sarjana antropologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Dan selama beliau menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga, dia juga aktif di Airlangga University Press sebagai staff editor pada masa periode 2019. Dan juga memiliki pengalaman organisasi yang pertama di Forum Indonesia Muda Regional Surabaya pada tahun 2018 sampai sekarang, menjadi anggota di Airlangga Inclusive Learning Universitas Airlangga dari 2018 sampai sekarang, dan menjadi sekretaris di Asah Keterampilan Asa Iman dan Akhlak Community dari 2017 sampai 2022, dan saat ini menjadi Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Biro Pendidikan dan Teknologi Informasi. Ini sangat menarik sekali ya, dari apa kita melihat track record kedua narasumber cukup untuk kece lah, agar kita nanti bisa membahas tentang aksesibilitas disabilitas netra di ruang publik. Nah, tadi kan sudah sedikit cuplikan ya, Mas, di sana tuh tadi bagaimana sih tunanetra itu melakukan kegiatan, kemudian ada pendampingan, dan apakah itu sudah bisa mandiri atau belum. Sebelum nanti dijawab itu, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Darmaji. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tunanetra, Pak? Karena kalau kita melihat dari Google Form teman-teman, ini tidak hanya mahasiswa maupun ini saja mahasiswa pendidikan luar biasa, tapi banyak sekali dari mahasiswa lain. Jadi kayaknya kita perlu kenal dulu. Sebenarnya tunanetra itu apa ya? Dari Pak Sudarmaji dulu. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga buat Bu Asri ya, juga Bu Ima, juga teman-teman KKN PLB Jombang. Selamat pagi, Pak Darmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini telah memberikan rahmat kepada kita yang berupa kesehatan, keselamatan serta hidayah. Semoga kita
memasuki acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tunanetra itu sendiri menurut pendapat saya itu bukan pilihan ya, tetapi takdir hidup. Tidak ada siapapun orang tua yang inginkan anak atau cucunya tunanetra. Walaupun katakanlah mungkin berapa persen orang yang non tunanetra itu mungkin bisa melakukan kemaksiatan, tapi tidak mungkin akan berdoa, ya Allah, anak cucu saya jadikan tunanetra supaya tidak melakukan maksiat mata. Tidak mungkin. Semua inginkan bahwa anak cucunya non disabilitas. Nah, tunanetra itu sendiri juga dibagi menjadi dua, tunanetra total dan low vision. Nah, sebagai wadah tunanetra untuk berorganisasi secara mandiri itu adalah yang pas adalah kendaraannya adalah Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang mana Pertuni lahir pada tahun 1966, tepatnya tanggal 26 Januari. Ya, jadi sampai sekarang berarti Pertuni sudah berusia 55 tahun. Mungkin seperti itu dulu pengertian tunanetra. Ya, jadi saya garis bawahi dulu ya Pak, kalau tunanetra itu memang sebenarnya nggak ada yang meminta untuk anaknya maupun cucunya seperti itu yang memiliki hambatan tunanetra. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Darmaji, bisa dibilang kalau misalnya itu ya memang dari kehendak Tuhan dan semua orang kan memiliki karakteristik masing-masing seperti itu nih Pak. Nah kalau dari Mas Alfian nih Mas, mungkin bisa dari perspektif Mas Alfian kira-kira sebenarnya tunanetra itu apa dan penyebabnya itu apa gitu Mas? Oke, baik. Oke, sebelumnya makasih, selamat pagi teman-teman semuanya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan sharing di sini. Iya, jadi kalau secara apa ya, regulasi barangkali, atau kalau bahasanya, kalau secara definisi ini, di dalam akademis, di lingkungan akademis, bahwa tunanetra itu sederhananya adalah orang yang tidak dapat melihat. Ya, orang yang tidak dapat melihat karena terjadi kerusakan pada mata. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat dari keseharian gitu ya, atau kasus-kasus yang dialami teman-teman itu, bahkan ada beberapa yang matanya nggak rusak, tapi dia nggak bisa lihat. Maka dari itu saat ini lebih banyak orang menyebut, saya sendiri lebih prefer kalau di tulisan-tulisan yang iseng-iseng saya tulis itu nyebutnya disabilitas netra. Karena di bahasa undang-undangnya kan masih penyandang disabilitas. Kami biasa nyebutnya adalah disabilitas netra atau orang yang mempunyai hambatan pada penglihatan. Penyebabnya apa? Macam-macam kalau penyebabnya. Mulai yang ada penyebab yang sebenarnya sampai yang nggak tahu penyebabnya apa. Sampai yang penyebabnya aneh sekalipun juga ada. Jadi ada yang kena virus gitu. Kalau saya sendiri virus waktu itu di kandungan kena virus hidrosipalus dan toxoplasma yang larinya akhirnya ke mata, itu sederhananya. Kalau banyak yang lain, ada yang kena glukoma, ada yang tumor gitu. Ada yang ceritanya nggak tahu mas, saya itu tiba-tiba habis sepedaan terus tiba-tiba nggak bisa lihat. Nah, terus gimana kita nyebutnya coba? Itu penyebabnya kira-kira kenapa kan? Bingung juga gitu. Jadi memang penyebabnya macam-macam.
Tapi yang pasti menjadi seorang disabilitas netra itu tidak berarti kita nggak bisa apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, berarti kalau menurut penyebab kejadiannya itu ada 3 ya Mas, kalau saya headline-nya mungkin yang pertama pas waktu proses mengandung, kemudian ketika juga pas melahirkan seperti yang Mas Alfian bilang tadi. Saya nggak tahu Mas kok tiba-tiba saya jadi tunanetra, misalnya bisa jadi kan katanya kecelakaan atau tadi juga ada penyebab penyakit ketika sudah sudah melahirkan kayak gitu. Nah, di sini untuk demi kelancaran acara kita, karena saya ingin sekali talk show kita interaktif, kita tahan sebentar ya Mas, Pak. Karena di sini saya lihat tadi Mas Aditya sudah mangguk-mangguk, sepertinya mengerti ya Mas Aditya. Nah, saya ingin teman-teman yang lain juga on cam dong, silahkan biar nanti saya bisa melihat bagaimana sih reaksi kita. Coba kita on cam dulu ya, silahkan teman-teman. Dan untuk memudahkan nanti saya misalnya ingin memanggil siapa, misalnya Mas Aditya Firnanda. Nah, jangan lupa format kita nama underscore kota. Nanti biar kita tahu. Karena kemarin saya lihat itu ada juga yang jauh dari Padang dan dari mana lagi ya, dari luar provinsi ada gitu. Biar kita saling kenal juga. Silakan teman-teman untuk on kamera. Dan di sini karena kita talk show, teman-teman boleh untuk memberikan pertanyaan maupun pendapat dengan ketentuan nanti diizinkan oleh moderator. Jadi ketika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan, ketika misalnya kan kita nggak semuanya paham tunanetra itu apa, bisa langsung berikan reaction atau raise hand, kalian tanya, langsung nanti kita persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Bagaimana bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah bisa, coba berikan reaction love-nya seperti ini. Menunjukkan kalau teman-teman sudah bisa memahami berjalannya talk show kita. Silahkan teman-teman. Di bagian reaction. Di bagian reaction, kalian pilih love. Nah, oke, Mas Aditya Firnanda sudah bisa memberikan love. Mbak Hima Jombang, mungkin silahkan untuk memberikan love. Mbak Widya Harum, silahkan untuk on cam kamera. Mbak Setia Putri dari Kediri, silahkan. Ada Agi Pramita juga, silahkan untuk memberikan love-nya dan membuka kameranya. Mbak Sinta Wulan, Mbak Revika, Mbak Linda. Oke, Mbak Salsabila sudah memberikan love-nya, berarti sudah mengerti jalan diskusi kita. Mbak Ananda, silahkan untuk memberikan reaction love-nya. Mbak Erdayana, Mbak Anissa. Oke, Miftahul Ulum. Oke, sudah memberikan reaksinya. Tapi boleh on cam nggak? Ini Mas Miftahul Ulum. Mas ya, betul ya? Mbak Nia, Dalimiro, Mutmainah, Hilmi, Rizky, dan teman-teman lain silakan coba untuk memberikan reaksinya. Sekali lagi kita bareng-bareng ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Silakan untuk memberikan reaction love-nya. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi tunanetra itu adalah seseorang yang memiliki hambatan pada penglihatannya. Bisa terjadi itu karena kecelakaan maupun juga penyakit seperti yang dibilangkan sama Mas Alfian. Nah, kalau gitu berarti sebenarnya tunanetra itu memiliki karakteristik juga kan Mas, kayak misalnya kan kalau kita ngomongin diri kita itu biasanya sifat kayak gitu. Mungkin ada sifat yang sedikit berbeda gitu. Saya ingin dengar dari Pak Sudarmaji dulu. Mungkin karakteristik dari tunanetra itu apa, Pak? Bagaimana? Karakteristik dari tunanetra. Misalnya kalau misalnya kita orang awas kan biasanya ini sifat lah, lebih kayak sifatnya apa misalnya gitu. Ya. Karakteristik tunanetra itu menurut saya bermacam-macam. Ya. Kalau mereka yang mungkin belum sekolah itu kadang-kadang mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Mereka sebenarnya harus adaptasi dengan orang awas itu bagaimana. Karena kejadian nyata ada itu, mungkin karena
si tunanetra itu tidak aktif bertanya, kalau misalnya menghadiri acara muscap ya. Nah, mereka tidak tahu karena berpakaiannya bagaimana. Itu pakai baby doll coba. Nah, beda dengan tunanetra yang sudah mungkin mengenyam pendidikan formal ya. Misal seperti saya dari TK sampai dengan pendidikan terakhir saya SGPLB. Nah, karena mungkin sering tanya kalau acara-acara gini itu bagaimana kita penampilannya bagaimana. Nah, karakteristik yang lain misalnya kalau kita mau tampil misalnya itu banyak yang terjadi blendism, misalnya melakukan apa atau mungkin main tangan, jari tangannya gitu, atau banyaklah karakteristik mereka itu seperti itu. Jadi makanya bagi tunanetra yang mungkin tidak pernah kenal pendidikan sama sekali dengan yang berpendidikan, walaupun mungkin rehabilitasi, itu akan beda dengan yang tidak pernah sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, boleh. Kalau blendism itu sebenarnya apa sih Pak? Karena kan kita juga masih baru nih. Kalau dengar kata blendism itu seperti apa maksudnya penjelasannya? Melakukan gerakan misalnya ketuk-ketuk meja atau apa, itu blendism namanya. Atau misalnya meremas-remas sapu tangan. Nah, kalau bagi tunanetra yang merokok mungkin akan dialihkan ke merokok itu. Itu blendism. Berarti kegiatan yang memang dilakukan menciri khaskan begitu Kak Pak? Bisa dibilang begitu ciri khasnya? Iya, jadi ciri khasnya macam-macam. Tapi untuk saya itu ketika dulu merokok, kalau misalnya saya dengan teman-teman non-disabilitas, saya memilih merokok dulu. Tapi sekarang karena saya sudah tidak merokok, ya mungkin kalau bawa HP ya mainan HP, seperti itu Mbak. Oh, kalau blendismnya Pak Sudarmaji nih ketika merokok gitu. Nah, kalau Mas Alfian, Mas, kalau kita ngomongin blendism tadi, mungkin teman-teman masih belum tahu kayak apa sih blendism itu, mungkin gitu ya, karena kan masih baru. Saya pun tadi kepikirannya blendism apa ya, gitu. Iya, jadi nanti mungkin teman-teman lebih detailnya bisa membaca lebih lanjut ya. Karena jujur saya tidak mendalami banyak tentang teori-teori kedisabilitasan gitu ya. Tapi setahu saya blindism itu jadi teman-teman disabilitas netra yang melakukan aktivitas lain yang itu menjadi keseringan dan menjadi kebiasaan. Ya kalau biasanya teman-teman tahu yang paling banyak itu adalah memegang matanya sendiri. Ya jadi jari gitu nanti disentuhin ke matanya terus dia diam aja begitu. Nah, itu salah satu perilaku blindism. Ada juga yang kepalanya goyang-goyang, ada juga. Ya, ada yang kalau duduk itu bergerak-gerak kakinya atau tangannya gitu ya. Nah, itu yang biasanya dilakukan teman-teman. Tapi hal itu bisa dikurangi sebenarnya, tapi itu harus kencang ya, maksudnya harus ada aktivitas lain untuk penggantinya gitu ya, supaya nggak begitu, dan harus diingatkan sama teman-teman di sekitarnya gitu, keluarga juga. Kalau saya dulu mesti kalau pas megangin mata itu orang tua pasti nyenggol tangan saya, seringan kayak begitu, terus akhirnya sudah nggak lagi, ya kadang-kadang kadang-kadang kalau udah ngelamun gitu ya, nggak tahu kemana pikirannya, itu biasanya tangannya mulai gitu. Tapi macam-macam ininya
yang dilakukan macam-macam. Tapi saran saya kalau ada yang begitu, coba tolong diingatkan aja. Tanya aja misalkan, kenapa kok kakimu kok gerak-gerak sendiri? Misalkan. Itu. Berarti kalau setiap tunanetra itu blendism-nya itu berbeda-beda gitu ya, Mas? Dan tidak setiap tunanetra juga punya blendism ya. Oke. Mungkin blendism itu tadi teman-teman misalnya kayaknya harus observasi langsung sih memang kalau ketemu sama teman tunanetra seperti yang dibilang Mas Alfian tadi. Kalau misalnya keseringan misalnya pegang mata nusuk matanya kayak gini itu juga bisa disebut blendism, atau biasanya menggerak-gerakan kepala kayak gitu. Nah, coba aku mau nanya, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah bertemu atau berkomunikasi langsung dengan tunanetra? Sudah. Oke, sudah. Siapa tadi boleh untuk menyampaikan? Dari Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa tadi? Coba bisa mengenalkan namanya? Atau bisa raise hand? Dari saya, Kak. Oh, iya, Raiska Rahim. Ya. Gimana? Bisa diceritakan dulu nggak, Mbak Raiska? Pengalamannya waktu ketemu sama tunanetra kan di awal, apa menemukan blendism yang disampaikan seperti Mas Alfian tadi? Coba diulangi lagi, Kak, agak kecepatan. Ya, kan tadi Mbak Raiska ini katanya sudah pernah bertemu dengan tunanetra. Nah, itu pada keadaan apa? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit, apakah teman tunanetra ini juga memiliki blendism seperti yang dijelaskan sama Mas Alfian? Oh ya, jadi kan kebetulan saya juga mahasiswa di PLB. Jadi di angkatan kami itu kan ada beberapa teman yang memiliki gangguan penglihatan. Kalau memiliki blendism tadi itu juga ada ya, seperti kebiasaan mengucek mata itu ada salah satu teman kami yang sering mengucek-ucek matanya kayak gitu, terus kayak ditekan-tekan ke dalam kayak gitu. Itu sih Mbak Suci pengalaman saya melihat teman-teman di perkuliahan seperti itu. Oh, jadi Mbak Raisa ini memang mahasiswa di pendidikan luar biasa. Mungkin kalau yang dari umum, ada nggak kira-kira? Oh, Aditya. Silakan Mas Aditya Firnanda menyampaikan apa nih pendapatnya. Pernah ketemu nggak? Pernah sih. Itu tetangga. Ya seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi, memang tidak semuanya itu punya blendism. Ya seperti orang seperti orang pada umumnya saja, mungkin cuman pada saat berjalan harus ada yang membantu. Ini untuk yang saya temui ini mengalami disabilitas netra itu bukan total tapi low vision, karena ada suatu kecelakaan jadi penglihatannya mengalami gangguan seperti itu. Oke, berarti betul ya memang nggak semuanya memiliki blendism. Nah, kan tadi dari pengalamannya Mbak Raiska sama Mas Aditya, ini tadi udah bahas kuliah kan, kuliah. Nah, kalau kuliah aku mau nanya nih sama Mas Alfian dulu. Dulu pas waktu kuliah ada pengalaman nggak Mas kayak maksudnya itu susah ketika tugas atau bagaimana, atau akses fasilitas di kampus kurang mendukung gitu? Mungkin kan kita juga butuh aksesnya gitu. Kira-kira gimana, Mas? Ya, jadi kalau dibilang susah itu ya orang yang nggak tunanetra aja susah kok, apalagi yang tunanetra kan gitu. Cuman kalau menurut saya itu susah nggak susah itu yang penting upaya kita sampai mana kan, gitu aja untuk mengakses itu. Kalau dibilang apakah fasilitasnya itu sudah memenuhi, tidak juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang
mungkin kita penuhi sendiri. Tapi kalau seorang tunanetra itu kan sulitnya itu di buku ya. Kalau masalah fasilitas jalan segala macam itu ya sudahlah, itu bisa dihafalkan dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah buku waktu itu. Nah, kan buku digital ya. Buku digital itu kan nggak banyak ya kalau kalau kita cari di internet gitu ya. Jadi kita harus nyeken dulu buku-buku perkuliahan. Kalau tugas, saya rasa sih nggak ada kesulitan yang bagaimana begitu ya. Paling cuma ngedit-ngedit, merapikan makalah itu yang butuh, benar-benar butuh teman untuk menyelesaikan itu gitu. Karena kan kita nggak tahu ya konsep rapi itu kayak gimana kalau di editing tulisan itu kan kita nggak tahu, nggak bisa. Screen reader juga belum bisa mengakses itu. Paling kita tahunya fontnya, oh ukurannya segini, oh ini spasinya segini, itu sudah benar. Tapi apakah itu sudah rapi? Belum juga gitu ya. Belum lagi kita ngomong warna dan sebagainya. Itu perlu dibantu teman-teman yang tidak tunanetra. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau di kampus itu ya bagaimana satu adaptasi kita, yang kedua komunikasi kita dengan orang lain, itu yang ketiga respon kita kalau kita menghadapi sesuatu itu sih. Jadi kemandirian itu penting, adaptasi itu juga penting, tapi berhubungan baik dengan semua orang itu juga sangat-sangat penting sekali itu. Sehingga kalau dibilang apakah aksesnya tidak memenuhi, selama kita bisa beradaptasi, selama kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, saya rasa aksesibilitas lingkungan itu sudah bukan hambatan lagi gitu. Karena awareness-nya sudah terbentuk. Oke, berarti kalau menurut perspektif Mas Alfian ini, kalau memang ini ya, kalau memang ternyata akses secara fisiknya itu tidak memenuhi, ya kita yang harus berusaha gitu, kita yang harus mandiri, begitu ya, Kang Mas? Iya, kita yang harus, ya gimana caranya gitu. Kalau katanya teman saya gitu, Pak Jamal dari PPDI itu, nggak apa-apa Mas, nggak akses nggak akses itu yang penting eksis, itu aja. Yang penting itu kontribusinya sampai mana. Oke, akses nggak akses, yang penting eksis. Iya, itu kalau kata rekan saya di PPDI ya Pak Jamal itu. Iya. Padahal beliau tunadaksa. Dia tunadaksa. Dia pakai kursi roda, tapi kalau dia ketemu tangga, ya dia turun dari kursi rodanya, dia merangkak. Nggak masalah bagi dia. Itu bagi dia, ini adalah usaha saya untuk mencapai apa yang saya inginkan itu. Gitu. Nah, kalau menurut ini, saya mau tanya ke Pak Sudarmaji dulu. Kalau menurut Pak Sudarmaji itu sebenarnya kan itu tadi perspektif Mas Alfian ya, kalau memang ternyata secara akses fisiknya itu memang tidak memenuhi, ya kita sebagai sang subjek ini yang harus berusaha sendiri untuk mandiri gitu. Nah, sebenarnya akses fasilitas atau fisik yang diperlukan sama tunanetra itu seperti apa sih Pak? Karena kita kalau melihat tunanetra kan pastinya ada kesusahan untuk melihat sehingga jalannya itu agak susah. Kira-kira apa akses yang dibutuhkannya, Pak? Menurut saya, kalau penyandang disabilitas netra itu tentang akses tidaknya, kalau tunanetra ada yang menggait atau yang gandeng itu tidak masalah misalnya. Maka itu kita butuh pelajaran yang namanya OM, ya, orientasi mobilitas, di mana penguasaan gerak untuk tunanetra itu sangat dibutuhkan. Misalnya cara kita berjalan, kalau kita sendiri ya, pakai tongkat yang benar itu bagaimana. Terus cara kita berjalan dengan digandeng dengan orang non disabilitas. Nah, bagaimana kalau jalan sempit? Bagaimana kalau misalnya ada cara menggandengnya yang pas itu bagaimana? Itu ada teorinya. Jadi kita yang memegang lengan yang menggandeng itu. Nah, jadi kalau misalnya ada jalan turun itu terasa kalau saya. Pasti. Jadi orang itu enggak usah bilang ayo naik, turun, enggak usah. Jadi tetap kita berpegangan pada lengan
orang yang menggandeng itu naik turun atau melangkah itu terasa. Nah, terus kalau kita menghadapi jalan yang sempit, maka tangan yang menggandeng itu diarahkan ke belakang badannya maksudnya. Nah, itu berarti jalannya sempit. Seperti itu kalau untuk tunanetra, asalkan ada yang menggandeng. Jalan apapun itu insya Allah bisa. Seperti itu, Mbak. Ya. Makanya ada namanya teori pelajaran UM. Ya. Itu juga ada pembelajaran kita untuk bagaimana mengemas silabus ya untuk belajar anak-anak. Gitu. Jadi kita juga lebih ya belajar lagi ya. Memang kita belajar, anaknya belajar gitu ya. Maka ya insya Allah tujuan kita, harapannya kan memang anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya kepribadian Islam. Oh, oke gitu ya Pak. Berarti memang apa namanya tadi cara pendampingan teman awas dengan teman tunanetra mungkin bisa diulangi lagi Pak. Tadi bagaimana? Tadi selain apa step by stepnya gitu, biar teman-teman lebih paham. Iya Bu. Tadi ada pertanyaan Bu. Kapan lagi ada pendaftaran apa tadi itu ya? Iya. Maaf, ini kayaknya ada yang mic-nya ke unmute ini, Mbak. Ya. Jadi saya sempat terdistract. Lagi. Nah ini. Udah masih ada nggak sih Bu? Udah tutup ya? Mungkin hostnya bisa dibantu. Iya, ada yang unmute ya. Jadi tahun depan Bu ya, dipantangin terus. Tapi kita juga nanti. Oke, sudah. Udah, nggak usah nunggu tahun depan. Tadi memang ada yang ini mute-nya terbuka. Ya coba mungkin bisa diulangi lagi dari Pak Sudarmaji bagaimana sih cara teman awas untuk mendampingi teman-teman tunanetra step by step-nya, karena ini juga pengalaman baru dari semuanya ini gitu. Gimana ya Pak? Ya, pertama cara menggandeng yang betul itu jangan digandeng tangan, jangan itu malah apa ya sulit, ribet. Nah, cara menggandeng tunanetra yang benar adalah menggandeng lengan orang awas atau non disabilitas. Lengan. Jadi kalau misalnya ada jalan yang turun, yang naik itu pasti terasa. Atau melangkah itu pasti terasa. Kalau kita menggandeng lengan itu. Nah, kemudian kalau ada jalan sempit, ya yang menggandeng itu. Iya. Yang Mayes kemarin kita kuotanya hanya 20, tapi karena banyak yang ya, saya ulangi. Jadi kalau gimana memperagakan itu, jadi misalnya ada jalan sempit, lengan yang digandeng itu tangannya ke belakangkan. Mayes buka 2 kelas, satu kelasnya ada 20 orang. Itu juga sudah Enggak jelas. apa namanya penuh gitu ya. Tapi bocor lagi Mbak. Mungkin teman-teman operator bisa bantu untuk menonaktifkan suaranya. Ya sudah, boleh lanjut. Oke, silakan Pak Sudarmaji dilanjutkan kembali. Ya, jadi saya ulangi cara menggandeng yang tepat. Ya, orang awas atau non disabilitas itu si tunanetra memegang lengannya. Misalnya kalau berada di sebelah kanan ya lengan sebelah kanan, kalau di sebelah kiri ya lengan sebelah kiri. Jadi kalau menggandengnya seperti itu yang pernah saya alami, kalau kita ada jalan naik atau turun nggak usah bilang turun naik, nah, itu pasti terasa, oh ini turun, naik, atau melangkah, itu terasa kalau menggaitnya seperti itu. Kemudian kalau kita menghadapi jalan sempit, yang menggandeng tangannya itu diarahkan ke belakang punggung itu berarti itu ada jalan sempit. Jadi si tunanetranya yang digandeng agak ke belakang yang menggandeng. Nah, kalau sesudah melalui jalan yang sudah tidak sempit, ya jalan
ya jalan yang bebas gitu ya, tangannya dikembalikan seperti biasa. Jadi kalau menggandeng jangan kaku, tetap aja apa istilahnya orang Jawa lembean gitu. Jadi seperti itu kan ada orang awas nggak ngerti, jadi dia gandengnya itu jalannya mundur. Pernah saya ke pesawat, naik pesawat itu pramugarinya gandengnya gitu, terus saya betulkan, gini Mbak cara gandengnya. Jadi lucu, jadi dia nggak ngerti, digandeng jalannya mundur, dia mundur. Jadi lengan saya dikeataskan begitu. Nah terus saya beritahu cara gandeng tunanetra yang tepat, lengannya yang dipegang Mbak. Nah seperti itu saya. Itu namanya UM, orientasi mobilitas. Dan macam-macam UM itu. Jadi tunanetra yang sudah berumah tangga sama dengan orang non-disabilitas, mengerjakan pekerjaan yang rumah tangga. Bagaimana cara memasak, bagaimana cara misalnya mengupas bumbu-bumbu itu juga ada, berambang. Nah, itu yang lebih tahu wanita. Kalau saya tidak bisa itu memasak, yang bisa hanya buat dadar telur. Nah itu bagaimana cara membaliknya itu juga ada teknisnya. Nah, itu yang bisa istri saya. Seperti itu. Iya Pak. Moderator ya. Ya jadi saya sedikit teringat dari ceritanya Pak Sundarmaji ketika saya dulu pertama kali jadi mahasiswa, saya juga belum tahu gitu cara mendampingi tunanetra seperti apa gitu yang baik dan benar gitu. Ternyata memang ada step by step-nya gitu. Seperti kita sebelum menggandeng kita tanyakan dulu gitu ya Pak. Maksudnya kayak ada apa bisa dibantu kayak gitu, nggak langsung asal narik seperti yang Pak Darmaji bilang tadi kan takutnya nanti teman-teman netranya juga kaget kayak gitu. Terus cara penggandengannya seperti itu. Nah, itu kalau dari pengalaman saya. Dulu sama, saya tuh dulu malah ini Pak, ngerangkul pundaknya karena kan perempuan ya. Jadi saya ngerangkul pundaknya. Saya kira itu cara mendampingi teman tunanetra yang benar, ternyata tidak gitu. Itu kalau pengalaman saya. Nah, kalau pengalaman teman-teman nih mungkin selain dari Mbak Raiska, Mas Aditya, tadi Mbak Raiska ya yang mahasiswa PLB. Mungkin selain Mbak Raiska yang bukan mahasiswa PLB, pernah nggak ada pengalaman bertemu tunanetra, baik itu di ruang publik, misalnya di kendaraan umum atau di mana? Mungkin bisa di-sharingkan. Mungkin dari Mas Ardian Haryo atau Mbak Mutmainah, Mbak Silmi, Mbak Vena, atau yang lainnya memiliki pengalaman bertemu tunanetra atau komunikasi dengan tunanetra sebelumnya, ada nggak yang sudah pernah? Oke, dari Mas Suseno tadi belum pernah. Oke, belum pernah. Jadi belum ada, sudah ada bayangan belum Mas? Apa cara dampingi tunanetra seperti yang sudah disampaikan Mas Alfian tadi? Pak Darmaji ya, maaf dari narasumber kita yang pertama. Mungkin selain Mas Seno, mungkin yang lainnya ada yang pernah bertemu dengan tunanetra dan komunikasi dengan tunanetra? Bisa ini untuk menyampaikan pengalamannya. Iya, Mbak Sinta Wulandwi dari Medan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, halo, Mbak. Ya, Sinta. Ya, saya sendiri pernah bertemu dengan sesama tunanetra dan berkomunikasi. Ada yang memang saya temui sudah menjadi mahasiswa dan ada juga yang memang berstatusnya masih pelajar. Dan saya sendiri berstatus sebagai pelajar. Dan benar yang sempat dibahas, berbagai macam-macam ciri khas dari mereka ada, dimulai dari ada yang dia duduk kakinya bergerak-bergerak seperti yang disampaikan tadi, istilah blindism ya. Dan selain itu ada juga disabilitas tunanetra yang dia mempunyai ciri khas
Misalnya seperti dia mempunyai luka, dia kayak menggaruk-garuk tangannya itu sampai berdarah-darah, itu ada juga yang pernah saya temui seperti itu. Dan ada juga yang memang dia sangat-sangat berusaha untuk menghilangkan, dan saya sendiri pun dulu sempat mengalami yang namanya blendism itu. Tapi sekarang sih alhamdulillah sudah agak-agak memang bahkan hilang ya. Blendismnya itu kadang-kadang terjadi ketika memang saya tidak ada aktivitas yang memang benar-benar membuat saya itu kayak nggak teringat. Jadi ketika aktivitas dan pikiran itu kosong, jadi terjadilah dia. Mungkin blendismnya saya lebih keseringan memutar-mutar badan. Itu sih. Oke, mohon maaf ini berarti Mbak Sinta Wulan ini penyandang tunanetra juga? Iya, saya tunanetra blind. Ya, itu tadi pengalaman dari Mbak Sinta ya. Jadi memang kalau blendismnya Mbak Sinta ini menggoyang-goyangkan badannya gitu. Tapi kalau sekarang masih atau tidak, Mbak? Kalau sekarang sih alhamdulillah semenjak mulai-mulai hilang itu ketika sudah perpindahan menuju pendidikan inklusi ya, itu kalau nggak salah. Iya. Kadang kalau memang lagi benar-benar memang udah terlalu bosen atau gimana, nah itu bisa terjadi. Terjadinya dia secara secara tidak sadar. Terkadang saya tidak menyadari gitu. Tapi lama kelamaan semakin saya terus-menerus melakukan aktivitas seperti itu, saya jadi kayak, oh tadi aku habis ngapain gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah hilang begitu. Sudah hilang gitu agak ya. berkurang. Dan ada pengalaman nggak Mbak? Maksudnya tadi kalau Pak Sudarmaji kan dan saya itu pertama kali menggandeng kan gitu merangkul. Kalau Pak Sudarmaji dulu juga pas waktu di pesawat pramugarinya nggak tahu cara menggandengnya. Kalau Mbak Sinta sejauh ini pernah mengalami pengalaman yang seperti itu juga? Ya kebetulan karena alhamdulillah ya kalau di Medan sendiri untuk aksesibilitas dari segi bandara sudah mulai memang mereka sudah mulai welcome dengan disabilitas tunanetra, dan kemarin pun saya sempat menggunakan transportasi udara secara individu tanpa pendampingan. Alhamdulillahnya memang dari pramugari belum tahu cara menggandeng tunanetra itu seperti apa, tapi ketika saya yang memberitahu mereka, baru mereka memahami gitu bagaimana sih cara menggandeng tunanetra itu yang memang sebenar-benarnya. Kadang kan seringkali tuh kita temukan orang yang dia gandeng itu gandengnya tuh kayak dibilang bukan memegang bagian siku tangan di dekat bahu, tapi ya telapak tangan ketemunya telapak tangan, sehingga yang digandeng itu pun dia merasa bahwa dia ditarik gitu, ditariknya itu kayak ditarik secara paksa gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Kadang ada yang salah presensi juga soal pengandengan tunanetra. Bagi mereka tuh kayak risih gitu. Ada yang saya temui juga yang kebetulan teman satu sekolah saya udah bilang sama dia, memang sudah saya jelaskan pengandengan tunanetra itu seperti apa, tapi kadang-kadang dia risih, dia itu kayak nggak mau kalau sikunya itu dipegang, katanya nggak terlalu ilfil apa gimana, saya juga nggak tahu, cuman yang jelas gitu. Tapi ada juga yang memang udah paham gitu. Oke, jadi emang yang bermacam-macam gitu. Karena kalau memang nggak tahu dari awal bagaimana step by step-nya cara mendampingi tunanetra itu nanti kayak kesannya apa ya, jadi didorong atau tadi didorong. Ada yang bahkan ada yang dia sakingnya dia nggak mau megang itu, dia cuman kayak megang bahu, kita tuh ditaruh di posisi di depan, kita tuh kayak didorong sehingga kayak nggak kurang keseimbangan. Kadang-kadang kalau memang tunanetra itu yang dia OM-nya kurang jeli itu bisa jatuh gitu. Gitu. Ya, meskipun sekalipun dia pakai tongkat gitu. Tapi kalau dia bisa mengakalinya tongkat itu ditaruh di tengah-tengah di depan badannya dia, tapi di bagian pertengahannya itu kemungkinan enggak gitu.
kadang ada yang kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta Wulan atas Sama-sama. sharingnya bagaimana ketika dia mengalami pengalaman waktu didampingi oleh teman awas kayak gitu. Nah, dari penyampaian Pak Sudarmaji dan dari sharingnya Mbak Sinta tadi, bagaimana cara mendampingi teman tunanetra itu yang baik, di sini saya akan memberikan sedikit video biar kita sedikit tercerahkan juga. Mungkin teman-teman awas bisa melihat secara visualnya bagaimana pendampingannya yang tadi dibilang pegang sikunya atau seperti apa gitu. Mungkin bisa kita saksikan dulu video ini. Hai sahabat, ada kecenderungan orang awas ketika mengajak tunanetra bersama-sama bepergian dengan menarik tangannya. Kali ini saya akan memberitahu teknik yang tepat menawarkan bantuan mendampingi tunanetra. Yang pertama, salam sapa. Lalu, kita mengajukan pertanyaan. Misalnya, apakah ada yang saya bisa bantu? Lalu memberikan isyarat dengan menyentuh punggung tangan tunanetra. Setelah itu, kita memberikan tangan kepada tunanetra, sehingga dia akan berpegang erat di atas siku kita. Lalu kita berjalan, dan usahakan tunanetra berada setengah langkah di belakang kita. Dengan mengetahui cara memberikan pertolongan yang baik dan benar kepada tunanetra, adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia inklusif. Iklan informasi layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh. Oke, itu tadi sedikit cuplikan biar teman-teman awas juga bisa melihat prakteknya langsung karena kita kan keadaan online, jadi kita tunjukkan secara video. Andai saja kalau kita bisa melaksanakan offline, mungkin teman-teman bisa nanti simulasi gitu. Coba saya mau tahu reaksi teman-teman, apakah sudah memahami bagaimana cara menggandeng atau mendampingi teman tunanetra, bisa memberikan reaction seperti ini, jempol. Bisa teman-teman untuk memberikan reaksinya kalau sudah memahami bagaimana cara mendampingi teman tunanetra. Silahkan. 1, 2, 3. Oh, belum ada yang memberikan reaksi. Oke, Mbak Rizka Putri sudah bisa memberikan reaksi, berarti sudah paham ya bagaimana caranya nanti mendampingi teman tunanetra dimanapun ketika kita bertemu. Jadi tanya dulu kayak gitu. Nah, saya mau kembali sama Mas Alfian nih. Tadi saya masih penasaran kan di sini saya lihat banyak juga yang mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan nggak semuanya, karena yang menarik dari Mas Alfian ini gini, biasanya itu kalau memang penyandang disabilitas, nanti kuliahnya tuh di pendidikan luar biasa gitu. Nah, kalau Mas Alfian Andika ini apa sih yang memotivasi kok ambil antropologi, dan apakah selama perkuliahan itu tidak memiliki hambatan yang lebih pengalaman yang lebih intens gitu Mas? Mungkin bisa diceritakan. Oke, ya, tapi sebelum ke sana tadi saya sedikit nambahin apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan sebelum Pak Darmaji tadi dan menyambung sama yang disampaikan Pak Darmaji tadi ya, terkait dengan ruang publik yang aksesibel. Gitu. Dan memang sebenarnya secara umum teman-teman tunanetra sudah belajar orientasi mobilitas seperti yang disampaikan Pak Darmaji. Cuman ya kadang begitu ya Pak Darmaji, kadang-kadang banyak yang masih belum menguasai baik gitu ya, bahkan belum menguasai, lalu guru-gurunya juga belum betul-betul mempraktekkan itu kadang-kadang. Cuman yang pasti begini, saat ini sebenarnya ruang publik yang aksesibel itu kalau untuk tunanetra ya, satu, kalau di jalan raya itu di trotoar ada guiding block. Kalau teman-teman tahu ada jalan yang bergaris-garis, saya nggak tahu warnanya apa, nggak tahu entah kuning, merah, kuning, hijau apa segala macam, nggak kuning ya tapi biasanya ya. Nah itu adalah jalan untuk teman-teman tunanetra. Kuning. Nah cuman kita tahu sendiri ya, kadang-kadang di situ banyak orang nongkrong, ada beca, ada pentol, ya macam-macam lah. Nah itu yang harus kita sosialisasikan. Tugasnya teman-teman tunanetra kalau lewat situ jelasin ke orang-orang yang ada di situ bahwa ini adalah akses untuk teman-teman tunanetra. Ya meskipun
banyak trotoar yang agak serem juga sebenarnya. Jadi nanti guiding blocknya tiba-tiba ujungnya adalah pohon besar gitu ya. Kalau enggak gitu ujungnya adalah tiang listrik gitu ya. Macam-macam. Ada juga yang alhamdulillah ujungnya selokan. Jadi ya sudah masuk lah gitu ya. Kalau yang enggak konsentrasi. Nah, yang kedua, kalau kita di jalan raya, kalau di Surabaya ada ini ya, yang penyeberangan itu yang lampu yang bisa bunyi tetot-tetot itu. Kalau teman-teman ke Surabaya atau beberapa jalan di sini juga banyak sudah di beberapa kota. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah untuk memberikan akses kita untuk menyeberang. Gitu. Jadi pemerintah sebenarnya sudah sangat berusaha ya, tinggal bagaimana kita memberikan masukan sehingga kalau kita dari teman-teman Pertuni Jawa Timur diundang begitu untuk memberikan masukan terkait aksesibilitas ruangan segala macam, kami pasti selalu berikan masukan dan kami menawarkan apa yang bisa kami kontribusikan, yang bisa kami bantu, kita akan selalu ikut membantu sampai proyek itu selesai. Sehingga harapannya disabilitas netra juga bisa berperan aktif dalam pembangunan. Terus kalau perkuliahan misalkan di ruang kelas itu di pintunya ada braille, papan braille yang tulisannya ini ruang berapa. Nah, itu adalah cara-cara untuk salah satu beberapa kriteria ruang yang aksesibel gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, ya betul, memang banyak yang masih mengira gitu ya bahwa kalau disabilitas itu ya masuknya ke pendidikan luar biasa aja gitu. Apakah itu salah? Tidak sebenarnya. Betul juga gitu, supaya nanti banyak guru-guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, dia juga disabilitas sehingga dia bisa mengajarnya bisa lebih sesuai gitu kan. Tapi menurut saya teman-teman harus juga berbaur dengan lingkungan sekitar. Artinya kalau minatnya ke yang lain ya nggak apa-apa, kuliah aja di yang lain. Supaya orang kan kita ngomongnya kita itu pengen inklusif kan begitu. Ya kita harus dimulai dari kita sendiri gitu. Kita yang masuk gitu. Kayak tadi ruang publik ya kita yang harus mensosialisasikan, oh ini loh guiding block jalan untuk tunanetra misalkan gitu. Nah sama kalau kuliah juga gitu, kita yang harus mensosialisasikan dengan cara apa ya, kita kuliahnya kalau minat ke jurusan yang lain ya kita masuknya ke jurusan yang lain. Misalkan kayak salah satu pengurus kami di Pertuni Jawa Timur, sekretaris kami Mbak Nurul itu kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Misalkan lalu teman kami Rizal itu kuliahnya di pendidikan bahasa Indonesia. Dulu awalnya juga sama, yakin dah kamu kuliah di sini, nggak apa-apa ta, gitu-gitu juga aku. Kalau teman-teman cerita-cerita sama dia, gitu ya. Tapi apakah hambatannya ada? Pasti ada dong, gitu. Pasti banyak hambatannya. Tapi sekali lagi, satu, bagaimana komunikasi kita dengan lingkungan sekitar. Kalau adaptasi kita bagus, kemandirian kita bagus, terus kita mau aktif, bertanya, segala macam, insya Allah hambatan itu nggak akan benar-benar mengganggu gitu ya. Misalkan kalau kita nggak tahu ya kita nanya gitu. Kalau orang sebelah kita nggak mau nyapa kita ya kita yang nyapa duluan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang itu berpikirnya kalau ngobrol sama kita itu takut gitu ya, kita tersinggungan gitu ya. Apakah salah? Ya nggak juga gitu, karena memang banyak teman-teman yang disabilitas yang masih tersinggungan gitu. Jadi kita yang harus memulai lebih dulu gitu supaya hambatan-hambatan itu bisa terselesaikan. Tadi minta contoh ya. Iya, boleh Mas, dicontohkan dulu Mas. Iya, jadi contoh gimana ya? Jadi kalau mungkin saya, kalau nggak contoh di perkuliahan bisa selama sejauh ini di ruang publik mungkin pas ketika berkendara atau saya malah tertariknya gini Mas Alfian. Selain perkuliahan tadi itu Mas Alfian kan dari Surabaya ya menuju kampus itu apakah masih perlu pendampingan atau sudah bisa sendiri atau bagaimana? Ya, jadi saya pakai ojek online kebetulan. Apakah butuh pendamping? Enggak sih, enggak. Paling cuma di waktu di lingkungan sekitar kampus waktu awal-awal masuk ya. Tapi kalau udah lama gitu paling ya
sudah bisa sendiri. Tapi apakah pernah salah kelas gitu ya pertanyaannya? Pernah gitu. Kemudian masuk kelas, ternyata dosen lain yang ngajar dan itu orangnya lain juga. Ya udahlah. Ya itu yang harus kita nikmati gitu ya. Lalu misalkan hambatannya gini, kalau di antropologi itu kan banyak PKL ya. PKL-nya itu saya pernah dulu PKL di Gunung Kawi gitu. Nah itu kan jalannya itu kita nggak bisa ngomong di sana jalan yang aksesibel, nggak ada di sana jalan aksesibel. Gimana orang pegunungan, tangga, batu-batu segala macam. Ya kita yang mengkomunikasikan ke teman-teman gitu ya. Kita yang harus menunjukkan gimana caranya kalau di lingkungan yang seperti ini mereka harus bagaimana. Bukan kan mereka biasanya akan ada kecenderungan sudah kamu tunggu di sini aja nanti kami yang turun. Nanti kita tinggal kerjakan bareng-bareng hasilnya. Saya nggak mau begitu gitu. Nggak, aku ikut turun. Kalaupun nanti ada kendala gitu ya dan kendala itu nggak terselesaikan, aku akan ngerepotin yang lain. Silakan teman-teman lanjut, aku tinggal di situ aja nggak masalah. Jadi aku mencoba duluan. Sambil ngasih tahu, kalau di jalan yang seperti ini gandengnya begini. Seperti beberapa hal seperti itu, misalkan juga materi perkuliahan gitu ya. Itu kan kadang-kadang kan ada yang materi yang nggak ada PPT-nya, terus e-book nggak ada gitu ya, PDF nggak ada. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ya saya minta tolong teman untuk kadang bacain, kadang pinjam catatannya untuk di scan. Ya, cuman kalau catatan saya nggak pernah pinjam untuk scan ya, lebih banyak ke fotokopian buku yang biasanya saya scan. Gitu ya. Kalau catatan saya biasanya minta tolong diktein. Gitu ya. Apakah ada timbal baliknya ya? Kita yang harus berpikir ke sana. Gitu ya. Mereka nggak akan minta timbal balik sebenarnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka itu yang kita lakukan. Gitu ya. Misalkan kalau di kelas gitu ya, tolong didiktein dong itu materinya apa yang di PPT. Aku yang nyatet, nanti kamu tak kasih salinannya. Menurut saya itu fair-fair aja. Menurut saya itu fair-fair aja. Gitu. Kenapa? Karena mereka kan mendikte kita itu juga nggak mudah ya. Kadang mereka yang cari poin-poinnya, aku tinggal nyalin. Ya seperti itu. Jadi hambatannya kita coba kompromikan dengan lingkungan yang ada di situ. Makanya itu ruang yang aksesibel menurut saya harus diimbangi dengan sosialisasi untuk meningkatkan awareness orang-orangnya. Gitu. Ya benar banget Mas Alfian tadi yang Mas Alfian bilang di pas fasilitas di coding block. Teman-teman tadi sudah melihat kan, sudah sempat di-share screen-kan sama operator bentuk coding block-nya itu seperti apa. Emang benar yang saya lihat itu beberapa, hampir semuanya sih kalau di trotoar yang ada coding block-nya itu digunakan untuk pedagang kaki lima kayak gitu. Dan nantinya biasanya yang disalahkan ada teman tunanetra yang lewat dan nabrak, yang disalahkan teman tunanetranya kayak gitu. Kemudian kalau Pak Sudarmaji pernah nggak Pak mengalami pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman pas berada di kendaraan umum atau di ruang publik yang lainnya mungkin? Iya, sebelumnya saya cerita dulu bahwa saya tunanetra itu tidak sejak lahir, tetapi umur 1,5 tahun. Ketika ibu saya sudah tidak ada, meninggal. Konon kabarnya bahwa saya ketika ibu saya meninggal itu saya dalam posisi masih menetek ibu saya. Kemudian umur 1,5 tahun saya sakit, katanya panas. Sampai-sampai cacing itu keluar melalui mata saya. Ceritanya seperti itu. Jadi saya sempat low vision sampai dengan kelas 3 SMP. Nah, ketika saya total, apa yang saya lakukan, maka saya belajar untuk mempelajari bagaimana pakai tongkat yang benar. Nah, itu baru saya kemana-mana pede kalau bawa tongkat. Nah, saya dulu sering bepergian pakai tongkat. Caranya bagaimana? Itu mesti ada yang menolong. Waktu itu kegiatan saya di
di Surabaya, memang asli saya Surabaya. Jadi sekolah saya juga di Surabaya. Jadi mesti ada yang nolong mau kemana. Nah, sering saya naik bis kota kalau sekolah itu. Jadi saya selalu bawa tongkat kemana-mana. Dan saya tidak pernah mengalami kesulitan. Malah lucunya itu ketika saya SPG Negeri 1 Surabaya itu berjalan dengan teman. Waktu itu saya ingat hari Senin, ya, upacara kan dulu hari Senin. Malah saya digandeng sama teman cewek itu, malah kecemplung got. Ketika saya berjalan sendiri dengan tongkat aman-aman saja, tapi ketika digandeng malah kejegur got itu. Lucu, jadi pakaian putih-putih jadi kotor. Terus ya apa sih kamu itu kok iso kejegur? Aku ngamun ya. Waduh, seperti itu cerita yang pernah saya alami. Jadi dengan tongkat saya pede, malah aman, tidak pernah kejadian yang kejegur got atau nabrak mobil, itu enggak. Seperti itu pengalaman saya. Jadi saya pesan yang tunanetra itu hendaknya kemana-mana bawa tongkat, karena itu sebagai identitas diri kita. Oke. Jadi kepada ini ada yang merasakan Mbak Asri, Pak. Silakan Mbak Asri, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Pak Suci, Pak Dar, Mas Alfian, surprise. Banyak hal yang sebetulnya tidak kita pahami terkait dengan apa sebetulnya yang diinginkan oleh Pak Darmaji dan Mas Alfian sebagai penyandang disabilitas netra. Sebetulnya saya kepingin tahu sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya ya, apa sih sebetulnya yang dirasakan pada orang-orang di sekitar gitu ya. Selama Pak Darmaji dulu kuliah SGPLB tahun berapa Pak? Saya masuk tahun 85. 85, saya masuk 88 Pak. Jadi Pak Darmaji lulus ya? Ya, 87 saya lulusnya. Jadi saya belum masuk. Sebetulnya apa yang Pak Darmaji rasakan pada orang-orang sekitar? Apakah merasa was-was atau merasa bahwa orang lain mengasihani saya, atau sesungguhnya seperti apa yang Bapak rasakan atau Mas Alfian rasakan? Ya, seperti di UNER Mas Gandhi itu kan ngopiak-ngopiak seperti itu ya. Ya, jadi jariah beliau, ya jariah beliau pada teman-teman tunanetra supaya eksis kan gitu ya. Tapi kan tidak tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh teman-teman tunanetra sesungguhnya kan gitu ya. Ya. Ya jangan sampai saya yang melihat ini sok tahu gitu ya. Jadi membuat aksesibilitas tapi sebetulnya itu nggak dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas netra kan gitu ya. Jadi saya ingin tahu sebetulnya perasaan yang paling dalam, hati yang paling dalam, apa sebetulnya pada orang-orang di sekitar atau apa yang paling diinginkan untuk ke depan. Karena sebetulnya kan undang-undang sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, tapi semuanya tidak terlaksana kan gitu ya. Monggo. Ternuwun. Monggo Pak Darmaji dulu atau Mas Alfian dulu? Ya, saya dulu ya. Kalau zaman saya dengan zamannya Mas Alfian mungkin beda ya. Karena dulu ketika saya SMP mau melanjutkan sekolah kan nggak ada SMA-LB waktu itu. Nah, namanya integrasi waktu itu. Jadi disabilitas, bahkan dulu bukan disabilitas, namanya penderita cacat. Bayangkan. Terus menderita cacat ya Pak. Ya, sampai saya pernah komplain pada orang yang berkepentingan. Kok namanya penderita cacat Pak? Saya tidak merasa menderita dengan apa yang saya sandang. Apalagi saya duduk dengan cewek seperti ini, malah dunia menjadi milik saya sepenuhnya. Jadi tolonglah kapan-kapan diganti itu istilah ini. Lalu jadilah menjadi penyandang cacat waktu itu. Nah, sampai sekarang
Setelah sudah bagus menurut saya, penyandang disabilitas. Jadi waktu itu saya masuk ke SMA kebetulan kejuruan SPG Negeri 1 Surabaya Jalan Teratai. Sekarang sudah ditutup. Itu juga saya harus menunggu rekomendasi dari pusat, dari Depdikbud. Dan itu turunnya enggak 1 bulan, 2 bulan, setahun. Ya. Itu baru turun. Padahal ya sama, saya diberi kesempatan tes. Waktu itu ada 1 sampai 10 kelas. Katakanlah 1 kelas 45 orang. Berarti 45 kali 10. Saya bersaing dengan 450 itu. Hanya saya tesnya pakai mesin ketik manual dulu. Kalau sekarang kan enak. Ada laptop, ada JOS. Ya, sehingga bisa copy file seperti itu. Kalau dulu enggak, saya seringkali merepotkan teman-teman kalau guru sedang menulis di papan. Jadi bagaimana saya bisa adaptasi dengan mereka, selalu komunikasi dengan mereka. Tapi di SPG itu yang paling telaten yang membacakan adalah cewek. Itu. Cewek yang paling telaten. Teman ceweknya banyak ya, Pak Tar? Iya. Daripada laki-laki lebih apa ya, sering gelut lah sama. Orang awas loh sama orang awas saya pernah gelut itu. Waktu itu seperti itu. Jadi saya juga sama, kalau mereka istirahat saya juga keluar istirahat. Waktu itu ada SKJ kan enggak salah. Nah, itu saya juga ikut. Jadi saya menghafalkan dulu dengan teman-teman itu. Jadi kan dulu senamnya tetap tidak seperti sekarang ini ganti-ganti. Jadi menghafalkan begitu mudah sekali waktu itu. Jadi saya berusaha untuk mengikuti. Hanya ya maaf kalau voli memang basket tidak bisa. Seperti itu waktu. Jadi kita yang harus adaptasi dengan mereka. Nah itu saya adaptasi itu selama 6 bulan baru mereka mengerti saya. Oh tiba-tiba podo. Keinginan tunanetra dengan yang awas itu sama. Seperti itu waktu itu. Nah kemudian SPG ke SGPLB juga gitu Bu, nunggu rekomendasi setahun. Waktu itu saya ingin masuk STIKIP. Nah rekomendasinya turun, jurusan yang saya pilih habis, IPS habis. Waktu itu hanya IPA. Percuma saya masuk IPA. Jadi dulu itu jurusan untuk kita penyandang disabilitas netra terbatas. Yang ada IPS juga ada bimbingan konselor. Tidak seperti sekarang kan bisa masuk musik, bisa masuk bahasa Inggris. Bebas lah sekarang. Apalagi dengan munculnya undang-undang disabilitas tahun 2016 nomor 8 itu. Jadi disabilitas sangat lebih bagus sekarang daripada zaman saya itu masih berjuang. Putus Pak Dar. Iya sepertinya sinyalnya Pak Darmaji. Itu Mas Alfian. Ya baik, terima kasih Bu Asri pertanyaannya. Menarik ya pertanyaannya, apalagi yang menanyakan adalah ketua jurusan, wah itu luar biasa itu ya. Oleh ketua jurusan luar biasa. Ya. Konco Mas Gandhi nggak luar biasa toh. Oh iya. Insya Allah. Iya jadi memang betul adanya teman-teman yang disampaikan Bu Asri tadi bahwa kebanyakan itu kita itu kalau ya termasuk saya gitu ya, kalau bikin kegiatan, bikin project, bikin program itu sebenarnya kita sedang membuat project sok tahu gitu ya. Karena kan kita membuat project itu berdasarkan asumsi kita. Oh paling kalau tunanetra, oh berarti ini kalau tunanetranya mijet, nggak punya uang, oh berarti ini butuh amal ini. Bikinlah kita misalkan amal gitu ya. Atau oh kalau ini berarti butuhnya
wah tongkat ini butuhnya ini berarti. Padahal teman-teman itu tongkatnya bertumpuk-tumpuk, ada 3, ada yang sampai pegang 4, ada yang sampai pegang 5 itu. Nah, kalau kembali lagi kepada pertanyaan bahwa apa yang sedang kami rasakan gitu ya dengan keberadaan di lingkungan sekitar. Kalau saya di rumah saya merasa biasa-biasa saja. Karena mereka sudah terbiasa dengan saya kan. Kalau di kampung ya. Saya dulu kecil juga sama ya, main sama mereka, ya sepedaan gitu ya. Ya masuk selokan segala macam sama mereka. Karena orang tua saya ya memberikan saya kesempatan untuk bergaul dengan yang lain gitu ya waktu itu. Kalau saya ada di kampus, di lingkungan teman-teman yang bukan berada di kelas saya sedang dipandang sebagai orang yang kasihan. Kenapa? Karena ini tunanetra, gitu. nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Sehingga saking kasihannya mereka sampai kadang-kadang nggak bisa. Gimana cara misalkan menunjukkan kita ke arah yang benar gitu apa gitu segala macam, kadang-kadang masih salah. Nah, lagi kalau saya sedang berbicara di depan kelas gitu ya, saya sedang merasa wah ini teman-teman ini sedang menganggap saya berlebihan gitu ya, menganggap kami sebagai ya sebut saja alien gitu ya, yang meskipun dengan disabilitas netra tapi bisa ngapa-ngapain gitu, bisa melakukan sesuatu, padahal itu biasa saja. Ya itu biasa saja. Gitu. Kenapa kita bisa melakukan sesuatu ya? Karena memang ada caranya kan begitu. Makanya selalu saya berpesan, disabilitas itu juga sama seperti yang lain. Mereka bukan, kalau pas mereka lagi mampu itu mereka bukan superhero. Kalau dia nggak bisa apa-apa, mereka juga bukan orang yang memang hidupnya merana, menderita sehingga harus dikasihani sedemikian rupa begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Menurut saya yang dibutuhkan adalah kepedulian, awareness. Bagaimana teman-teman memandang kami sebagai orang yang memang layaknya bisa dipandang. Artinya, ya kalau misalkan sedang melakukan eventnya untuk disabilitas, maka libatkanlah disabilitas itu supaya mereka juga belajar. Pemenuhan hak itu harus ada upaya menurut saya. Upayanya adalah dengan mereka terjun langsung gitu. Mereka ikut. Misalkan ayo kita bikin supaya kampus ini aksesibel dengan cara bikin papan braille di semua kelas misalkan, di gedung A misalkan. Maka libatkan tunanetra itu untuk misalkan menulis huruf braille-nya atau ikut menempelkan, ikut mengonsep kegiatannya bagaimana. Itu yang harus teman-teman lakukan sehingga pemenuhan hak itu tidak hanya dilakukan dengan hanya, mohon maaf kalau bahasa saya agak tidak enak ya, tidak hanya bercuap-cuap saja, tapi ada aksi konkretnya apa gitu. Sehingga orang itu ketika melihat itu, oh iya ya mereka butuh ini, dan mereka memang betul-betul mau mengupayakan agar kebutuhan mereka terpenuhi ya dengan cara mereka, supaya nggak kasihan lagi lihatnya gitu. Nah, kita yang harus banyak mensosialisasikan menurut saya, sehingga teman-teman ini yang menjadi agen di sosial medianya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, bahwa bantulah disabilitas itu agar mereka bisa lebih mandiri, bukan dibantu agar mereka hanya bisa menerima dan nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu Bu kalau dari saya. Jadi pesan saya kuliah lanjut ya Mas. Insya Allah Bu. Ya. Kalau lolos ini. Ambil DS2 PLB aja nggak apa-apa. Insya Allah Bu. Ada fresh graduate. Ya. Baik, terima kasih Bu Asri dari pertanyaannya tadi, cukup menarik ya dan terjawab sama Mas Alfian. Dan bisa saya highlight tadi itu apapun yang kita lakukan ataupun kebutuhan yang ingin kita berikan akses kepada tunanetra, kita perlu melibatkan teman tunanetra itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya sekedar asumsi kita aja kayaknya teman tunanetra itu butuh ini, tapi belum tentu teman tunanetra itu benar-benar membutuhkan itu gitu. Nah,
Gak terasa nih waktunya memang sudah malah lebih gitu. Memang menarik sekali dari pembahasan ini tadi. Saya ingin memberikan kesempatan satu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin menanyakan kepada narasumber kita sebelum kita usai pada talk show ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin. Oke, ada satu. Hanya saya berikan satu kesempatan saja ya, dan ini didapatkan sama Mas Aditya Firnanda. Silakan Mas Aditya Firnanda mungkin ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aditya Firnanda, saya dari Untak Surabaya. Dari tema talk show kali ini kan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas netra di ruang publik. Nah, dari tema itu sendiri kan berarti dapat kita lihat bahwa memang mungkin ada terjadi suatu permasalahan tentang bagaimana para penyandang disabilitas netra ini mendapatkan akses di ruang publik. Nah, tadi kan sudah disebutkan memang kalau kita ingin berbicara tentang kebutuhan dari para penyandang disabilitas, kalau di sini disabilitas netra, kan harus kita ajak bicara. Nah, pada saat pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan atau dalam suatu hal membangun kebutuhan untuk para teman-teman kita yang mengalami disabilitas ini, apakah sudah dilibatkan di dalam prosesnya itu? Mungkin untuk Mas Alfian atau Bapak Sudarmaji, mohon bagaimana pendapatnya? Ya, silakan Mas Alfian untuk memberikan jawabannya. Iya, kalau pertanyaannya apakah disabilitas itu sudah dilibatkan dalam pembuatan ruang-ruang yang aksesibel, itu tidak semua. Jawaban saya tidak semua. Ada beberapa yang dilibatkan, tapi ya saya harus jawab jujur bahwa ya paling 90% kita tidak dilibatkan. Gitu. Memang faktanya demikian gitu. Sehingga kayak misalkan guiding block itu saya tidak pernah mendengar ada teman-teman tunanetra yang dilibatkan untuk misalkan mencoba atau mendiskusikan ini lebarnya seberapa dan sebagainya. Itu juga sudah ada standarnya sebenarnya di undang-undang berapa ya untuk pembangunan ini, teman-teman teknik sipil biasanya hafal ini. Nah, itu sudah ada kriterianya. Kalau bikin guiding block harus sekian, kalau bikin tangga miring itu harus sekian, itu sudah ada semua. Cuman apakah keterlibatan disabilitas waktu itu ada, saya kurang paham juga gitu ya, untuk pembuatan regulasinya. Tapi untuk aktivitas yang sekarang gitu ya, pembangunan yang sekarang itu belum ada keterlibatan dari teman-teman disabilitas menurut saya. Ya, cuman kalau selama standar itu memang masih menurut saya cukup bisa waktu digunakan itu memang masih sesuai, menurut saya oke lah gitu. Cuman memang sesuatu yang agaknya misalkan kayak bikin lift gitu ya. Nah, kalau teman-teman ke mall itu kan ada beberapa lift yang ada huruf braille-nya itu yang timbul-timbul. Nah, itu kebanyakan tulisannya kebalik-balik. Ya itu nggak tahu kenapa bisa begitu. Apakah memang karena tidak ada keterlibatan tunanetra gitu ya di situ, sehingga tulisan down gitu ya, tulisan turunnya itu bisa N-nya di misalkan kita nulis DUN gitu ya, atau up gitu ya, UP. Bisa-bisa itu kalau kita baca itu kebalik PU. Gitu. Jadi P baru U, bukan U baru P. Jadi kita harus putar dulu tangan kita sehingga kita bisa bacanya itu up. Misalkan demikian. Itu sering terjadi kalau lift itu. Nah, terus tangga miring gitu ya. Ada juga yang bikin, ini dibikin supaya lebih aksesibel untuk teman-teman pengguna kursi roda. Ketika dicoba itu bukan memudahkan. Alhamdulillah kursi rodanya yang terbang, gitu langsung kebalik gitu ya. Jadi ada standar-standar khusus yang harus diperhatikan ya untuk pembuatan ruang yang aksesibel, teman-teman yang hafal, teman-teman yang bergerak di bidang itu. Cuman itu memang sulit menurut saya gitu ya, karena kan membutuhkan sumber daya yang banyak. Yang paling penting di awal itu selagi kita menunggu dan memproses
aksesibilitas fisik itu awareness-nya dulu. Gitu sih kalau dari saya. Mas Alfian, mohon maaf suaranya masih di mute. Ya, dengar kok tadi. Ya sudah, memang sudah Mbak. Oh, oke. Kalau menurut Pak Sudarmaji bagaimana? Kalau yang pernah saya alami, itu memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian. Tidak semuanya. Mungkin itu hanya ada di kota besar. Tapi di kota atau kabupaten, itu yang saya ketahui tidak pernah melibatkan. Tidak pernah misalnya membangun akses untuk disabilitas, tidak pernah. Yang sering kalau ada bantuan apa, itu yang sering dipanggil untuk disabilitas netra dan lainnya. Kadang hal seperti itu yang menghambat juga dari disabilitas itu sendiri. Misalnya sekarang ada LSM ingin membuat tongkat sensor. Nah, kadang-kadang dari tunanetra yang diajak bicara, gak usah mau tambah ribet, tambah gak iso mlaku, repot. Saya nak tongkat biasa. Nah, seperti itu kadang-kadang si tunanetranya sendiri yang mematikan untuk menghentikan perkembangan selanjutnya. Seperti itu yang saya tahu. Mbak. Iya, baik Pak Sudarmaji. Mungkin bagaimana dari Mas Aditya tadi, apakah sudah sedikit terjawab dari pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih kepada Ya, terima narasumber. kasih. Ya, terima kasih Mas Aditya atas pertanyaannya. Memang ya, jadi memang dalam pembangunan itu seperti yang disampaikan sama Mas Alfian, sudah ada ininya kayak patokannya gitu ya Mas, dalam kayak membuat RAM atau guiding block itu sudah ada patokan-patokannya kayak gitu. Nah, di akhir sesi boleh Mas Alfian atau Pak Sudarmaji atau dua-duanya untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Mas Alfian terlebih dahulu. Oke. Ya, teman-teman, sebelumnya terima kasih sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan sharing kami. Menurut saya aksesibilitas disabilitas di ruang publik itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan, baik itu berupa sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita meningkatkan awareness kita, kepedulian teman-teman yang tidak disabilitas terhadap keberadaan teman-teman disabilitas. Mereka juga bukan superhero, mereka juga bukan orang yang sangat menderita dan merana. Tapi mari bantu teman-teman disabilitas ini untuk berdaya, untuk lebih mandiri, bukan dibantu untuk malah nggak bisa apa-apa, atau malah menjadi penerima manfaat saja. Mari kita tingkatkan awareness kita semuanya, balik lagi, supaya pembangunan infrastruktur itu secara fisik itu seimbang dengan pembangunan mental inklusifnya itu. Kalau kepeduliannya itu tumbuh, insya Allah sesuatu yang lebih aksesibel, fisik yang lebih aksesibel itu akan lebih mudah dicapai. Tapi kalau awareness-nya itu tumbuhnya telat, lingkungan fisiknya dulu yang lebih yang ada aksesnya, maka Indonesia yang ramah disabilitas atau Indonesia yang inklusif itu akan jadi susah. Aksesibel ada, tapi kalau itu dimanfaatkan untuk yang lain, kayak tadi saya cerita ada trotoar yang ada orang jualan dan sebagainya, itu menjadi tidak akses, malah menjadi repot. Sehingga ayo kita sama-sama bangun awareness-nya, kita sama-sama sosialisasikan kepada lingkungan sekitar kita bahwa disabilitas itu juga sama seperti kita, hanya mereka punya cara-cara yang berbeda untuk. Oke, baik. Berarti tingkatkan kepedulian kita begitu ya Mas. Kalau dari Pak Sudarmaji, closing statement-nya
sedikit saja bagaimana Pak? Ya. Silakan berikan. Saya cuma pesan kepada teman-teman yang sudah terlanjur terjun pada PLB. Mungkin bahasan pokok kita sekarang adalah disabilitas netra. Maka yang sudah terjun di sana jangan hanya kenali luarnya saja, tapi lebih lanjut untuk ke dalam. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jika teman-teman semua sudah mendalami bagaimana kebutuhan tunanetra itu, karena tunanetra itu akses dengan pertama suara, kemudian dengan mengenal benda-benda dengan meraba. Maka kembangkanlah itu untuk kemajuan sepenuhnya untuk disabilitas netra. Jadi jangan hanya setengah hati, apalagi yang sudah PNS, hanya karena gajinya saja, tetapi kemudian untuk kepentingan selanjutnya jadi tidak terhiraukan lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pesan saya ke depan. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Sudarmaji. Jadi akses nggak akses tetap harus eksis begitu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Mas Alfian Andika Yudhistira dan Pak Sudarmaji atas ilmu dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Saya selaku moderator minta maaf atas kesalahan kata dan perbuatan selama sesi diskusi ini. Saya serahkan kembali kepada MC kita Mbak Elian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci dan juga kepada narasumber hebat kita yang telah memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru kepada kita semua berkenaan dengan tema kita pada hari ini, yaitu aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas tunanetra di ruang publik. Ya, saya harap semua teman-teman dapat menikmati dan juga terus kita dapatkan pada pagi hari ini sehingga terus bermanfaat nantinya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit statement kutipan dari kata Stevie Wonder, yaitu hanya karena seorang pria tidak menggunakan matanya, itu tidak berarti dia tidak memiliki penglihatan. Niscaya kita semua punya kemampuan, perbedaannya adalah bagaimana kita menggunakannya. Selanjutnya adalah tugas kita untuk senantiasa aware atau selalu peduli dengan memberikan akses yang setara. We all have ability, the difference is how we use it. Kita semua memiliki kemampuan, kita memiliki perbedaan dari bagaimana kita menggunakannya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan untuk kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Minta bantuan kepada operator untuk men-screenshot. Ya, mungkin dari slide pertama dulu. Apakah sudah siap operator? Ya, ini saya aba-aba ya. Oke, ini saya ambil dari yang baik, saya pandu dari sini ya. Slide pertama dulu, ini ada 3 slide. Dulu 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, slide kedua, ini masih banyak yang belum on kamera. Mungkin bisa di on kamera dulu sebentar. Ya, dilanjutkan ke slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih kepada panitia yang bertugas dan juga seluruh peserta yang telah setia hadir hingga penghujung acara. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Terima kasih semua. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Ada di kolom chat. Semangat Jombang. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, mau makan. Ayo Dek, Dek.